Kamu tidak punya pilihan, wahai anak muda, atau kau akan terperangkap di sini selamanya. Pada tahun 1980-an, di tengah keindahan alam Jawa Tengah, dulu dunia pendakian tidak seramai dan mengasyikan seperti masa sekarang. 3 mahasiswa penuh semangat memutuskan untuk mendaki Gunung Slamet via Bembangan. Mereka adalah Amir, Ageng, dan Eko, yang telah lama bercita-cita untuk menaklukkan puncak gunung tertinggi di Jawa Tengah itu. Dengan ransel di punggung dan tekad yang tak tergoyahkan, mereka memulai perjalanan di jam 9 pagi. Udara segar dan langit biru memberi semangat baru bagi ketiga sahabat tersebut. Amir, yang bertanggung jawab sebagai pemimpin perjalanan, memastikan bahwa mereka memiliki perlengkapan yang cukup dan memahami rencana perjalanan dengan baik. Perjalanan mereka terasa menyenangkan di awal. Mereka tertawa dan bercanda di antara langkah-langkah mereka yang berat. Namun, semakin mendaki, tantangan demi tantangan mulai muncul. Medan yang curam dan berbatu membuat mereka harus berhati-hati dalam setiap langkahnya. Saat matahari mulai tenggelam, mereka masih belum mencapai pos pertama, yaitu pos Samarantu. Pada tahun 1980-an, yang diketahui mereka yaitu pos pertama adalah Samarantu, tidak seperti saat ini bernama pos Payung. Amir, Ageng, dan Eko mulai merasa kelelahan. Eko menyuruh semua untuk beristirahat karena kakinya mengalami kram yang cukup menyakitkan. Setelah menghabiskan beberapa batang rokok, akhirnya kami kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan itu dipimpin oleh Amir yang paling di depan. Langkah demi langkah, mereka mulai memasuki jalur sempit. Jalur itu seperti jalur babi, tapi agak tinggi. Tak menyadari, ternyata Amir berjalan meninggalkan kedua temannya. Amir mengecek keberadaan mereka berdua dengan berteriak memanggil nama mereka. "Ageng! Eko!" Dari jauh terdengar suara mereka berdua yang menjawab, "Hei Amir, tunggu kami!" Dirasa mereka agak tertinggal jauh, maka Amir menunggu mereka berdua supaya mendekat. Singkat cerita, kabut mulai turun dan hari semakin gelap. Mereka terus melakukan perjalanan dengan cukup menyita kekuatan fisik mereka. Pada saat itu, karena si Amir ingin cepat sampai di pos Samarantu, maka dia memutuskan untuk berjalan terlebih dahulu, meninggalkan kedua sahabatnya. "Geng, kok aku tak jalan dulu ya? Sepertinya pos Samarantu hampir dekat. Nanti kalau aku sudah sampai, tak tunggu di sana saja ya." Eko pun menjawab, "Iya Mir, hati-hati ya." Dengan semangat yang baru, Amir melanjutkan perjalanannya di bawah cahaya bulan. Kebersamaan mereka menjadi semakin erat, saling memberi dukungan dan semangat satu sama lain. Walaupun jarak Amir paling terdepan, setiap langkah yang mereka ambil adalah langkah menuju impian mereka. Tiba-tiba, cuaca berubah menjadi buruk. Angin kencang dan hujan deras membuat perjalanan semakin sulit. Mereka harus berjuang melewati badai, mempertahankan keseimbangan, dan tetap berkomunikasi satu sama lain dalam kegelapan yang menyelimuti Gunung Slamet. Beberapa saat kemudian, Amir dikejutkan dengan apa yang dilihatnya.
Ia langsung menyalakan senternya dan menerangi apa yang ada di depannya. Amir terkejut setelah melihat sebuah bangunan seperti pos, terbuat dari bambu dan beratapkan genteng yang sudah mulai lapuk. Amir menganggap bahwa yang ia temui saat ini adalah pos Samarantu. Pos yang mereka bisa andalkan untuk kembali memperkirakan estimasi berapa lama lagi sampai di puncak. Amir yang merasa senang jika ia mengira sudah sampai di pos Samarantu. Amir kembali untuk memanggil kedua sahabatnya untuk segera mempercepat langkahnya. "Eko, Ageng, cepat! Ini saya sudah menemukan pos Samarantu. Cepat, saya tunggu di sini ya." Sembari Amir menunggu mereka, ia kembali memastikan bangunan itu. Ia menyentari ke segala sudut bangunan itu, dan ternyata bangunan itu tidak mempunyai pintu atau jendela. Amir dibuat bingung dan mencoba membalikkan badannya untuk melihat apakah Eko dan Ageng sudah sampai di dekatnya. Setelah Amir membalikkan badannya untuk melihat bangunan itu lagi, dan hal yang mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba bangunan itu hilang, lenyap dan tak tersisa. Tak lama kemudian Eko dan Ageng tiba dan menanyakan kepada Amir tentang keberadaan bangunan itu. "Mana Amir? Mana posnya? Kok tidak ada?" "Tadi di sini kok. Sumpah, saya tidak bohong. Tadi ada di sini. Saya melihat betul." "Aduh, halusinasi saja kok, Mir. Harusnya kalian yang berhalusinasi. Wong kalian yang sebenarnya sakit kelelahan berjalan dan kebanyakan istirahat pula." Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi mencekam. Mereka bertiga hanya bisa tertunduk dan diam setelah mengalami kejadian aneh itu. Setelah mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak, sekitar 15 menit, mereka kembali untuk melanjutkan perjalanan. Waktu terus berjalan, dinginnya malam kian memeluk mereka bertiga. Langkah demi langkah yang mereka jejaki tak terasa sudah mengantarkannya pada pukul jam 2 malam, dan mereka sudah sampai di batas vegetasi. Mereka terus berjalan pelan, tak terasa malam pun jatuh. Sampailah mereka di Pelawangan sekitar jam 5 pagi. Mereka terus berjalan merangkak dan sampailah mereka di puncak sekitar jam 7 pagi. Mereka bertiga tak lupa melakukan eksplorasi di puncak, memutari sekitaran puncak, dan sesekali mengambil gambar dengan HP jadul pada era tersebut. Mereka harus cepat-cepat berpose foto sebelum baterai HP itu habis. Setelah sekian waktu berlalu, sekitar 1 jam di puncak, mereka memutuskan untuk kembali turun gunung. Hal yang tidak mereka inginkan terjadi. Kabut tiba-tiba datang dengan sangat pekatnya. Kabut itu adalah kabut tertebal yang mereka temui dalam seumur hidup dalam pendakian mereka. Amir kembali menyalakan senter tuannya, dan ketika menyalakan dan mengarahkan pada kabut tebal itu, ia terkejut dengan apa yang ia lihat. Ketika cahaya senter mengarah ke kabut seperti menabrak tembok putih yang tinggi. Jarak pandang mereka hanya 2 meter. Mereka semua sangat dilema jika menunggu kabut itu pergi, entah sampai kapan. Tapi jika mereka tetap melanjutkan perjalanan, maka akan membawanya pada jurang bahaya. Mau tidak mau, mereka harus kembali melanjutkan untuk turun. Karena pandangan mereka yang terbatas, si Eko tiba-tiba terjatuh dan tangannya luka, terkena goresan batu yang tajam.
namun anehnya tidak keluar darah sedikit pun. Mungkin saja faktor saking dinginnya di gunung. Karena hal itu, mau tidak mau, mereka harus cepat turun dan memutuskan untuk membelah hutan. Sebelum membelah hutan, Amir sebagai pemimpin anggota mengumpulkan bahan makanan apa saja yang ia bawa. Kebetulan Amir masih sisa kentang rebus, dan ternyata si Ageng perbekalan makanannya sudah habis karena sudah dimakan saat perjalanan ke puncak kemarin. Tak lama setelah mengecek jumlah makanan yang dibawa, tak disangka mereka semua tidak membawa peralatan survival apapun. Tidak membawa parang, pisau atau tali. Yang mereka bawa hanyalah korek api. Perjalanan mereka memasuki hutan pun dilalui dengan rasa cemas dan ketakutan. Mereka takut jika jalur yang ia lalui salah dan membuat mereka tersesat di hutan lebat Gunung Slamet. Di tengah lebatnya hutan belantara, Amir yang berjalan di depan tak sengaja masuk ke dalam lubang yang ia sendiri tak melihatnya karena tertutup oleh semak-semak belukar. Amir pun terjatuh cukup dalam. Buk! Eko memanggilnya. "Mir, kau tidak apa-apa kan?" "Tidak apa-apa kok, tenang saja." Eko yang panik memutuskan untuk lompat ke lubang itu. Ia mengira jika lubang itu tidak dalam, dan Eko terjun, bahkan membuat tangan kirinya cedera untuk kedua kalinya. Pergelangan tangan kirinya patah. Dia sudah mati rasa, banyak luka sobekan. Amir yang ikut panik mencoba mengunyah tanaman apapun yang ia temui untuk mencoba meringankan luka itu agar tidak keluar darah banyak. Tak lama kemudian Ageng datang membawa kayu dan akar pohon untuk menyelamatkan kami berdua untuk naik ke permukaan. Akhirnya kami naik. Dalam situasi sulit seperti ini, hanya ada satu pikiran yang terlintas, yaitu pulang sampai rumah dengan selamat. Karena keadaan kami yang sudah lemas, akibat sudah seharian masuk hutan belantara, berjalan pun kami pun susah. Pada akhirnya, kami berjalan merangkak, dan hal aneh pun terjadi lagi. Anehnya, kami hanya berputar-putar di tempat itu saja. Seharian hanya mengulangi di tempat yang sama. Orang menyebutnya oyot mimang, akar pohon yang jika diinjak, maka orang tersebut akan berputar-putar di tempat. Saat berada dalam kebingungan, mereka memutuskan untuk beristirahat dan membuat sebuah bivak sederhana dari ranting-ranting dan dedaunan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Matahari menyinari dengan hangatnya. Mereka bertiga berunding, dan Amir memutuskan untuk memakai metode susur sungai. Dia beranggapan bahwa air itu turun ke bawah. Jika mereka dapat menyusuri sungai, maka ia bisa sampai di bawah permukaan. Perjalanan mereka terus berlanjut, dan beberapa kali mereka terjatuh karena terpeleset. Dan terkadang situasi itu mengharuskan mereka untuk melompat. Pada suatu ketika, langkah mereka terhenti. Amir melihat ada batuan licin di depannya dan menyuruh semua untuk berhenti. Ia mengasih tahu ke lainnya jika ada batuan yang sangat licin di depannya. "Berhenti! Di depan ada batuan sangat licin dan mengarah pada sebuah jurang. Kita harus cari jalan lain." Eko pun menjawab, "Seberapa licinnya sih? Sini saya coba." Glebrak! Tiba-tiba Eko terjatuh ke dalam jurang dan membuatnya sekujur tubuh badannya tidak bisa digerakkan. Amir dan Ageng menyusul turun secara perlahan.
dan mendekati Eko yang sudah kaku, tidak bisa digerakkan. Amir berasumsi jika tulang ekor Eko sudah patah. Amir dan Ageng berunding membagi tugas. Salah satu dari mereka ada yang turun untuk memanggil bantuan, dan Ageng memutuskan untuk turun sendiri. Dan dia berpesan, jika pada akhirnya dia tidak bisa menemukan jalan, maka Ageng memutuskan untuk naik kembali. Dan jika dalam waktu yang lama, bahkan sampai berhari-hari, tidak ada bantuan, berarti saya sudah mati kelaparan atau terjatuh ke jurang. Begitu kata si Ageng. Lagi-lagi, mereka dalam situasi yang sangat sulit, dan mereka juga tidak bisa berdiam diri untuk menunggu kematian menjemput. Mereka bertiga masih punya harapan akan hidup yang lebih lama lagi. Jika harus bertahan dan melakukan penyelamatan keluar dari hutan Gunung Slamet. Ageng yang sudah lama pergi duluan, tak ada kabar apapun lagi. Tak lama kemudian, wajah Eko mulai membiru. Dari kejauhan, tiba-tiba ada seekor serigala besar sedang minum di sungai dan sembari memperhatikan mereka. Mungkin dia memastikan apakah kita sudah bisa dimangsa apa belum. Serigala itu menunggu salah satu dari kita ada yang mati, dan mungkin serigala itu bisa langsung menyantap kita setelah kita meninggal. Setelah beberapa saat, Eko pun meninggal di hadapan Amir. Amir bingung dan terpukul jika harus kehilangan sahabat terbaiknya tepat di hadapannya sendiri. Ia berteriak kepada dunia. Dia marah. Kenapa tidak meninggal bareng saja? Amir sempat hilang akal sehatnya. Sesekali ada terbesit muncul di pikirannya untuk meniadai mimpi panjang ini. Ia ingin mengakhiri hidupnya. Saat ia akan menerjunkan diri ke sungai, dan tiba-tiba dari semak-semak muncul sesuatu. Ia mengira adalah serigala yang tadi. Ternyata bukan. Itu adalah seekor macan besar yang sedang melihatnya. Tatapannya yang tajam membuat Amir ketakutan. Dan aksi bunuh diri Amir berhasil digagalkan oleh seekor macan yang besar yang meraung, membuat kaki Amir bergetar. Pada akhirnya, Amir mencoba mengikhlaskan kepergian Eko, dan ia menutupi jenazahnya dengan dedaunan sebelum Amir pergi meninggalkan untuk melanjutkan perjalanannya. Kemudian, saat menjelajahi hutan yang sunyi, Amir mendengar suara desahan lembut di antara pepohonan. Suara itu seketika berubah menjadi suara keramaian. Tanpa pikir panjang, dia mengikuti suara itu, berharap menemukan pertanda keberadaan manusia atau jalan keluar. Namun tiba-tiba Amir dikejutkan dengan segumpal awan putih yang tiba-tiba berubah menjadi selebat kain putih terbang. Dan tiba-tiba kain itu menutupi wajahnya. Kain itu seperti perempuan, tapi bisa terbang dan menutupi arah pandangannya. Hingga pada suatu ketika, Amir tersadar jika dirinya sudah di bawah pada dimensi lain. Dia dibawa oleh dua prajurit yang membawanya pada suatu desa. Amir kaget dan sempat berontak. Namun, seakan-akan mulut itu terbungkam dan tidak bisa mengatakan sepatah kata apapun. Sesampainya dia di bawah oleh kedua prajurit itu, dia heran mengapa dibawa ke tempat seperti balai desa, dan dia dipertemukan oleh lurah di desa itu.
dan Bapak Lurah itu mengatakan, "Selamat datang di desa gaib, anak muda. Apa yang membawamu ke sini?" "Saya tersesat, Pak. Saya tidak sengaja masuk ke dalam hutan dan menemukan desa ini." "Tersesat? Nasibmu beruntung telah membawamu ke sini. Tapi menurut aturan desa, kau harus membayar harga atas kedatanganmu di sini." "Apa yang harus saya bayar, Pak?" "Kau harus menikahi putriku. Dia butuh pendamping. Kebetulan di desa ini akan diadakan pesta yang sangat besar." "Maaf, Pak. Saya tidak bisa begitu saja menikahi seseorang yang baru saya temui. Dan golongan kita sangat berbeda. Saya tidak bisa menikah dengan yang berbeda jenis." "Kamu tidak punya pilihan, wahai anak muda. Atau kau akan terperangkap di sini selamanya." "Tapi, Pak." "Tidak ada tapi-tapi. Ini adalah aturan kami. Putriku menunggu di sana." "Apakah saya boleh bertanya, apakah Bapak mau menikah dengan pohon?" "Jelas tidak, wahai anak muda. Masa iya saya yang mempunyai kekuasaan di tempat ini menikah dengan sebatang pohon?" "Lah, itu Bapak sendiri juga tidak mau kan? Jika harus menikah dengan beda jenis, apalagi saya yang dipaksa untuk menikah dengan golongan bangsa jin." Perdebatan itu semakin menghebohkan. Pak Lurah yang kalah debat dengan Amir pun harus bertunduk malu di hadapan banyak prajuritnya. Dan selang beberapa waktu, Amir dilepaskan oleh lurah desa gaib itu agar kembali pada dimensinya, yaitu dunia nyata. Tak sampai di situ, Amir terus melanjutkan perjalanannya dengan pelan berjalan menjauhi hutan. Ia jalan dengan tertati-tati, dan dalam setengah sadarnya, ia bertemu dengan nenek tua yang sedang membawa ikat kayu bakar. Nenek misterius itu melambaikan tangannya, seolah memberikan arah jalan keluar. Nenek tua itu menghadap Amir dengan mata yang tajam dan misterius. Amir terus melangkah mendekatinya. Tiba-tiba ada sebuah lubang yang mengharuskannya untuk berjalan dan merangkak memasukinya. Amir masuk ke celah itu, dan keadaan langsung berubah menjadi siang, padahal sebelum itu adalah malam yang gelap gulita. Amir bingung dan berpikir bahwa dirinya sudah keluar dari alam gaib itu, dan dia berjalan keluar hingga di perkebunan warga. Kebetulan ada dua pemuda yang tengah memupuk kebun sawi. Pemuda itu melihat Amir yang tengah lemas berjalan merangkak. Pemuda itu tanpa pikir panjang membawa Amir ke puskesmas terdekat untuk diberikan pertolongan. Mental Amir hancur dan mungkin butuh waktu lama untuk memulihkannya. Setelah beberapa hari, Amir terjebak di hutan Gunung Slamet, dan ia juga kehilangan dua sahabat dekatnya, Eko dan Ageng. Butuh waktu lama untuk Amir beradaptasi. Ia kini risih dengan keramaian. Terkadang hanya untuk sekedar menyeberang jalan pun ia ketakutan. Sekian dan terima kasih. Semoga kejadian ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua. Ini adalah kisah nyata. Seperti biasa, nama karakter asli saya samarkan untuk menjaga privasi narasumber tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Pintu Dimensi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.